gereja tertua di Sembuang dan bahkan di Tanah Toraja, dibangun pada tahun 1924 dan ditabiskan pada tahun 1935. 2024 ini akan berusia bangunan gedung gereja ini akan berusia 100 tahun. Ini konsistori dan ini lumbung bari datun nate inan Pak Mingguan dan ini pastori. Ya, masih dalam bentuk bangunan Belanda. Nah, memang bangunan ini dibangun pada zaman Belanda. Bapak, Ya, Bapak, ambil itu kopi kapal api. iya. Disinilah saya dibentuk dari kecil. Saya sekolah minggu di sini dengan guru-guru sekolah minggu yang luar biasa. Di depan pintu, di atas pintu gedung gereja ini ditulis Sondana Eran di Langit di Toen-Toen Lante Banuea. Ini tidak lepas dari filosofi orang Toraja tentang orang Toraja itu berasal dari langit lewat tangga di langit, dan ketika manusia melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka tangga ke langit itu runtuh atau hancur. Dan dalam kontekstualisasi Injil datang di Sembuang, lalu kemudian menggunakan pendekatan budaya bahwa kehadiran gereja ini tentunya di dalam Kristus Yesus sebagai sondana pengganti eran langit, eran tangga di langit ke langit. Jadi secara harafiah boleh diterjemahkan sebagai gantinya tangga ke langit di Toen-Toen Lantai Banuea, dinyatakan di dalam rumah ini. Ya, bukan gedung ini sebenarnya, tetapi di dalam Kristus Yesus kita meyakini Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iman Kristen sangat kental di dalam kristologi, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Dan ini luar biasa bagaimana konsep teologi para pendiri gedung gereja ini yang dulu dimotori atau diinisiasi oleh orang tua kita, Shalom, nenek Shalom Lombe. Ya. Kemudian merancang dan membangun gedung gereja ini. Ada satu hal yang menarik, bahwa nenek Lombe ini adalah seorang tokoh di Sembuang, Tomina, dan kemudian masuk ke Sangala untuk katekisasi, belajar Injil atau belajar Alkitab di dalam. Dan waktu yang ditempuh untuk masuk ke Sangala kurang lebih 1 sampai 2 minggu perjalanan. Ya, jadi orang tua kita nenek Lombe ke Sangala belajar ilmu agama Kristen, Alkitab, sampai di dalam katekisasi dan kemudian ibadah hari Minggu di dalam dan lain sebagainya, lalu kembali ke Sembuang. Di balik kisah itu juga nenek Lombe sempat dijuluki sebagai Pak Boko Tahu karena dia membawa seorang anak untuk belajar agama Kristen atau Alkitab di Sangala pada saat itu. Ya, jadi Pak Boko di sini tidak dalam pengertian negatif, tetapi kemudian dia membawa seorang anak untuk kemudian dipersiapkan menjadi seorang tenaga yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dari gereja ini kemudian berkembang menjadi beberapa gereja yang ada di Sembuang. Bahkan sekarang sudah terdiri dari 2 klasis, yaitu klasis Mapak dan klasis Sembuang itu sendiri.
kurang lebih 20 gereja yang ada sekarang. Ini sebagai buah dari pekabaran Injil dimulai dari tempat ini. Karena itu dalam usia gereja Toraja yang ke-75, kata Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari generasi gereja, khususnya yang berasal dari Simbuang, dari gereja tua secara khusus di sini, jangan pernah berhenti untuk mengabarkan kabar sukacita di dalam Kristus Yesus. Banyak tuaian, tapi sedikit penuai. Ya, dalam usia 75 Gereja Toraja, ini juga tinggal 2 tahun, 2024. Jika Tuhan berkenan, gedung gereja ini akan berusia 100 tahun. Ya, semoga ada hal-hal yang luar biasa bisa dilaksanakan dalam momen memperingati berdirinya gedung gereja Toraja, Jemaat Sima Klasis Simbuang. Ya, diharapkan para perantau ya bisa balik kampung, menjadi momen untuk balik kampung dan ya terus untuk menjadi saksi mengabarkan kabar sukacita. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Mari bangkitlah gereja Toraja. Di atas bubungan ini ada ayam, simbol yang menjadi bagian simbol dari gereja Toraja. Apalagi ke tanah salah tuh, no? Ke mana di Palanan tuh? Tuh kan gini tulan sejarah yang di gereja ini. Iya. Ya, jadi ayam ini sebagai simbol ketegasan untuk tidak menyangkal Yesus, sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Kiranya di dalam gedung gereja ini diajarkan ketegasan, komitmen, keteguhan iman bagi generasi penerus gereja untuk terus menyatakan keadilan, keteguhan iman untuk berakar sungguh-sungguh di dalam Kristus dan berbuah banyak di dalam dunia. Selain itu, ayam jantan bagi Toraja adalah simbol kejantanan, simbol laki-laki yang sesungguhnya pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Pada umumnya, rumah Toraja itu menghadap ke utara dan selatan, bahwa dari utara lah sumber berkat mengalir, sungai yang ada di Toraja, sumber berkat kehidupan, dan di bagian selatan itu di Kua Ulunna, Pelok Nawai, simbol kematian. Tetapi gedung gereja ini berdiri menghadap timur ke barat. Tentunya ini juga punya latar belakang historis, di mana ketika Injil datang di Simbuang menjadi pertarungan hebat dengan Aluk Todolo. Karena itu para pendiri gedung gereja ini sengaja untuk kemudian menghadapkan gedung gereja ke timur dan ke barat, untuk kemudian menguji bahwa ketika ada sesuatu masalah terjadi di tengah-tengah masyarakat, berarti agama ini tidak benar. Ya, tapi dalam kenyataannya bahwa sejauh ini justru posisi gedung gereja ini tidaklah menjadi sesuatu yang mendatangkan masalah atau pergumulan di tengah-tengah masyarakat, tetapi justru menjadi berkat yang luar biasa. Dari sejarah juga gereja ini bahwa
gedung gereja ini diambil atau semua bahan atau kayu yang digunakan itu hanya satu, kayu uru pangala. Dan menarik di balik kayu itu bahwa ketika dilihat dari jauh, pohon itu sangat kelihatan besar ya dari pohon-pohon yang lain. Tetapi ketika orang masuk hutan, pohon uru itu tidak kelihatan. Dan kemudian kekristenan ditantang untuk bagaimana supaya pohon itu kelihatan. Dan karena itu seorang penatua berdoa dan pohon uru itu kelihatan lalu ditebang, dan inilah yang kemudian menjadi satu gedung gereja ya, sekalipun dindingnya ini sudah mengalami renovasi.